Hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampaian. Sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola. Sadaya kersaning Allah Ta'ala. Pegunungan memang kerap sekali dengan keindahan. Alam hijau, Kang, terhampar luas, udara dingin. Tapi di balik gunung ini tersimpan misteri, teman-teman. Betul. Jadi di balik keindahan sebuah gunung dengan panoramanya yang indah ya, dengan dedaunan yang hijau, ternyata banyak sekali kejadian-kejadian mistis, Kang. Iya. Seperti salah satu saksi yaitu dari kameramen kita sendiri. Berarti ya. Kang Ersan pernah mengalami kejadian yang aneh, yaitu ketika beliau mendaki gunung, Kang, sekitar dari pos 3 ke pos 4, dia mendengar sebuah, atau bukan sebuah ya istilahnya, ada suara gamelan, kayak orang hajatan kayak gitu. Iya. Terus ada juga kejadian, kan kebetulan pendakian itu malam. Di atas seolah ada orang yang memanggil dengan senter tuh, Kang. Terus kelihatannya ada api unggun seperti itu. Ternyata pas didekati tidak ada. Wah, serem juga ya. Kita perlu dikasih tahu nggak kita di gunung apa? Kasih tahu aja, Kang. Putra Kama sekarang berada di Pegunungan Ciremai. Nah, tepatnya Gunung Ciremai ya, Kang ya. Siapa yang nggak tahu Gunung Ciremai? Di balik keindahannya ternyata tersimpan suatu kisah-kisah mistis. Kita akan kuak misteri demi misteri di setiap pos yang ada ya, Kang ya. Betul. Oke, biar teman-teman pada tahu. Oke. Khususnya di jalur pendakiannya ya. Iya, sering. Tapi sih kita di sini seru-seruan aja ya, Kang ya. Kita tidak ingin menakut-nakuti. Kalau yang ingin tetap main ke sana silahkan tetap main gitu, teman. Oke. Jadi untuk teman-teman tolong disimak, jangan di skip videonya, tetap dukung perkembangan kami tapi dengan cara subscribe. Karena dengan subscribe teman-teman mendukung perkembangan channel. Kita kemana sekarang? Sebelah sana aja. Oke. Kita ngobrol sebelah sana aja. Waktu itu Kang Ersan dia lagi kemana sih? Dia itu mau mendaki gunung sama Ayat, mungkin beberapa temannya. Kebetulan pas di pos 3 menuju pos 4 dia mendengar seperti itu, ada suara gamelan seperti itu. Ternyata kan nggak mungkin, Kang, di atas gunung ada hajatan. Ada hajatan nggak mungkin. Terus gamelan kan beda antara gamelan sekarang sama hiburan-hiburan sekarang. Kan kalau punya hajatan nggak mungkin pakai itulah. Ini kayak orang Jawa kayak gitulah. Itu kayak suara apa? Kalau itu nama degung kayak gitu. Tapi memang nggak mungkin di sana juga ada hajatan. Iya kan, di pegunungan ya. Makanya itu kan katakanlah misteri lah. Di Gunung Ciremai kok bisa ada seperti itu. Nah, sekarang kita waktunya ngepoin kalau ada yang di sana, makhluk-makhluk yang di sana. Kita coba tanya, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana? Apakah di alam mereka lagi ada hiburan atau gimana, Kang? Seperti itu. Kita juga kan belum tahu sebelumnya ada apa. Kita panggil aja Kang Ersannya ya. Boleh. Kang Ersan. Bentar ya. Kita langsung tanya ke Kang Ersannya. Biar ada saksi hidupnya. Dan ternyata bukan yang lain, masih kru kita sendiri. Nah, ini dia teman-teman Kang Ersan. Kang Ersan sehat? Alhamdulillah. Bentar, saya 2 episode belum bertemu dengan Kang Ersan. Kenapa tiba-tiba kumisnya ada ya? Cepet banget ya, Kang? Cepet banget ya tumbuhnya. Sangkok kayaknya. Gini Kang Ersan kan pernah ngomong, pernah menyaksikan dan pernah juga ke Gunung Ciremai tersebut kan? Ya. Di situ kejadian seperti apa sih, Kang? Ya, itu pendakian saya yang kelima kali. Pas mendaki itu pas di musim hujan. Di pendakian dimulai dari jam 11 malam. Pas maksimasi pendaftaran biodata kayak gitu kan biasalah, lamun leungit mah bisa diteangan deh gitu. Iya. Ada datanya ya, Kang. Kasarna kayak gitu.
Nah, orang yang di pos itu sempat bilang wanti-wanti. Nah, ini kan mendaki bukan di musim pendakian. Kemarau Sedangkan yang mendaki dari udah sampai pos 5 Wih, katanya Berarti dari sore yang lain. iya, yang lain dari sore ya. Kita memang dugdag lah, dugdag pepes suka kayak gitu, gak pernah ngecamp kayak gitu. Nah pas gitu teh, kalau ada suara apa-apa ya bikin gaduh aja kayak katanya, setel musik atau selawatan biar tidak serem gitu ya kesannya. pertama sih ya nggak curiga ke kayak gitu kan ya. Ternyata pas perjalanan pas sampai di Arban pos 1 Arban, saya tuh mau seduh kopi ya. Bentar, Arban itu penyanyi yang pakai kacamata. Afgan itu. Oh, Afgan. Oh ya berarti Arban. Lanjut Ya, Kang. jadi pohon deui. Ya bisa dilanjut lagi Kang, itu ibaratkan Arban. tit iklan gitu. Siap. Nah pas di Arban tuh ya, biasanya di Arban itu banyak yang ngecamp Kang. Tapi pas saya mendaki, nah saya kan 3 orang tuh, hitungannya ganjil kan. Nah pas kayak gitu kan mau seduh kopi, nah perasaan ini gak enak, mau balik di rumah sama teman-temannya. Ya udah lanjut. Pas turun hujan itu kan, Antara pos 1 ke pos 2. pos 1 ke 2, pos 1 ke 2 kan lumayan treknya kayak gini. Nah pas sampai pos 3 hujan semakin deras tuh, makin deras. Ya tadinya suanya memecah keheningan, untuk memecah keheningan kan Biar nggak serem. kita ngopi dulu bentar gitu teh ya. Udah gitu teh lanjutin perjalanan pos 3 ke pos 4. Nah tiba-tiba itu ada suara Suara lagi. Gamelan bukan? Nah gamelan kawan saya. Oh yang dengernya. Tuh cuman beda waktu. Beda waktu kawan saya denger gamelan. Nah, tapi posisinya dari pos sama. 3 sama. Pos 3 ke pos 4. Nah itu di sana ada suara ketawa, suara yang kayak gitu kan, sorak-sorak kayak gitu. Jadi kayak kerumunan kayak gitu dah. Nah pas itu kan saya termotivasi kan, oh itu banyak orang gitu kan. Oh iya. Ya biasanya di pos 4 ada yang ngecamp biasanya kayak gitu kan. Sedangkan di pos 3 sampai ke pos 4 itu kan jauh jaraknya. Udah gitu termotivasi banyak orang kayak gitu, sampai center juga ada kayak gitu deh. Sampai center di pos 3 ke pos 4, perjalanan pos 3 ke pos 4, pas nyampe pos 4 lah gak ada siapa-siapa. Kayak gitu. Dan ternyata pas turun, pas keesokan harinya saya tuh sama si Yunus, biasa Yunus kan biasa di sana. Terus orang kiki ya manggi ngadenge sora ieu, oh urang mah gamelan cenah cik si Yunus teh. Gitu. Berarti beda orang, beda pendengaran berarti ya. Beda pendengaran. Yang terdengar Kang Edson mah kayak orang lagi nonton sepak bola, mungkinnya rame gitu. Enggak, kayak ada api unggun terus Kelilingi. melingkar gitu sampai ketawa lah kayak gitu. Ngeri ya Kang ya. Itu kan pengalaman dari kru kita sendiri ya, bukan dari yang lain. Itu belum masuk Putra Kama. Belum. Masih anak band ya? Anak band ya. Band rock. Band penyanyi. Nah itu kan menarik, istilahnya menarik buat kita lah untuk diungkap. Kok bisa seperti itu? Ada yang mendengar, ada yang gamelan. Ini bahkan Ehsannya sendiri lihat ada kerumunan, seolah-olah ada kerumunan orang. Ternyata pas disamperin ternyata tidak ada siapa-siapa. Jong, nggak ada orangnya. Nah, siapakah mereka? Ya, dan mungkin ini Kang bukan cuma Kang Ehsan aja, yang lain juga mungkin dengar pernah dengar cerita-cerita yang lain juga pernah ada ya. Pernah ya, kebanyakan sih kawan saya tuh ya lingkungan saya lingkungan ulin kaleuweung lah, ulin kaleuweung lah gitu. Jadi senang ngedaki adventure gitu ya. Pantesan kayak Tarsan kan. Iya. Namanya juga Ersan. Oh iya Ersan. Tarsan Ersan tuh. Jadi bukan kami yang ngomong ya, dia sendiri. Oke. Bahkan tetangga saya tuh ya teman sebaya ya pernah hilang 2 hari. Ya saksi, masih hidup sekarang. Pernah hilang, katanya sih lihat nenek-nenek lagi mungut itu teh kayu. Dia kasihan mungkin membantu. Kayu enggak ditaros. Sini disapa. Nuju naon nih gitu ya. Ditanya disapa. Ternyata udah hilang dari rombongan. Si Gugun namanya, hilang dari rombongan, hilang 2 hari. Sampai dicari BPBD. Tapi ketemu cicing nabatu untungnya teh. Kan biasanya kalau nyari orang hidup tuh susah ya. Iya. Banyak bergerak teh. Ini mah pintar diem.
gitu. Oh, Jadi dibantu. makan mie instan, makan biskuit Nah, katanya. di sana aja udah pasti ada yang nyariin ya. Heeh, Pil. gitu. Pasti hilang sebelah sana, nggak Jadi- jauh. Jadi dewek nate yakin teh, yakin oh pasti aing teh di teangan gitu ku barudak teh gitu. Untung pintar ya. Itu nggak bawa HP. Apa nggak ada ini? Gak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Heeh. Oh berarti udah zaman HP udah ya? Udah zaman HP. Indosat aya sinyal mah euy di puncak. Promosi Oh, itu ada Promosi iklan di Iya, Indosat. masuk endorse tuh ya. Saat masuk sini. Berarti ada menara di atasmu satu ya? Enggak. Duka lah. Bagian dinas perhubungan. Bagian dinas perhubungan beda Asli lagi. emang kisah nyata. kisah nyata. Jadi ini kebetulan kisah nyata dari rekan kita sendiri ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengungkap pada malam hari ini. Terungkap sebenarnya sih apa ya? Kenapa bisa seperti itu? Betul. Yang harus kita ungkap adalah menurut saya ada 3. Yang pertama orang-orang berkerumun, kedua si nenek ya, ketiga itu orang-orang yang bermain gamelan. Yang bagian saat ini, Nah, yang saat ini ya yang mesti yang pokok utama kita akan bahas mungkin ya itu kan sementara ya. Ya. Yang istilahnya sesuai dengan pengalaman atau saksi hidupnya ada lah. iya. Mungkin banyak juga di luar Kang Ersan yang ada yang mengalami hal yang seperti ini gitu. Ada Oh iya Kang, Gitu, orang-orang menyebut tuh lembur bunian katanya euy. oh di sebelah sana tuh. Heeh, lembur bunian. Lembur bunian. Oh karena mungkin karena banyak yang hilang di sana. Heeh. Tahu lembur bunian. Bunian tuh bukannya orang-orang yang pakai cawat kayak gitu bukan? Itu dekat Cibuni Gelis. Mau lebih jauh. Oke, kita di mana Kang? Ngobrolnya Kang sampai biar enak. Gitu aja. Oke, gitu ya. Nah, di sini aja Kang Mas. Ini Mas spot banget. Iya, di sini aja lah. Jadi cuacanya belum terlalu dingin lah. Iya Kang, yang meninggal. Ya di itu juga di gunung di Ciremai juga kan ada juga yang meninggal tuh. Biasanya yang meninggal itu karena kelelahan, hipotermia, terus ditinggal sama teman-temannya. Itu baru di Arban itu. Enggak, di udah mau puncak tuh. Oh, Pos 5. Nah, udah mau puncak di sana banyak makom. iya. Saya juga pernah ke sana kan di atas juga ada ya, makomnya di atas. Orang Iya, disebutkan lah orang mana. Iya. Jadi saya juga pernah lihat yang di atas itu ternyata ada apa kayak batu nisan. Tuliskan nama yang mungkin yang meninggal ya kayak. Tapi katanya nggak dikubur di sana, emang Enggak, hilang ya. jasadnya dibawa turun. Ada juga yang hilang ya, ada yang Hilang. jadi cuman ada batu nisannya aja, nggak ada tulisannya sama Jadi bapak beliau bergugur di sana gitu ya. Meninggal. Nah, menurut cerita mah itu teh meninggalnya karena tidur di jalan angin, Kang. Kan gunung itu kan ada tempat lahar buat lahar yang turun. Nah, beliau tuh almarhum tuh meninggalnya di tengah itu, di tengah jalur angin. Harusnya di pinggir. Ya emang takdir ya meninggal mah takdir itu. Kebanyakan kayak gitu sih, hipotermia sampai keluar ini darah. Gitu. Di Gua Lalai juga kan kemarin beritanya sampai ada yang meninggal kerangkanya masih itu kan. pernah ada Bang? Pernah ada. Jadi tahu-tahu pas udah kerangkanya aja. Iya di Gua Lalai. Nah, Gua Lalai ini buat teman-teman pendaki itu kan dilarang masuk ke Gua Lalai. Nah, jangan melanggar lah Kalau bisa untuk mah ya. keselamatan. Oh, berarti tengkorak itu melanggar mungkin ya? Mungkin nggak tahu gimana lah, soalnya kerangkanya masih utuh, baju masih utuh, tas juga masih utuh. Tapi kalau udah nggak ada kulit mungkin gimana? Nggak ada, tinggal kerangka aja Kak. Kerangka. Nyacasnya kan? Ada aura-aura yang tidak Iya. Ya mungkin kan kuala itu mungkin dari faktor apa namanya oksigen juga mungkin atau gimana lah. Memang enak sih buat nyari air tuh kan. Cuma Nyari kan air. itu ya yang ada yang gua cuma di kuala ya. Nah, ya enaknya kayak gitu sih, ada air deh. Airnya juga deras. Tapi orang can pernah
belum pernah saya mah nggak mau ngelanggar. Sekarang mau ke sana habis ini. Kemarin kan masuk berita tuh. Oh. Airnya ternyata deras di dalamnya tuh. Air atasnya mah tenang tapi dalamnya lumayan. Sampai ada yang buang manusia juga di sana di Buleleng biasanya ya orang dalam gangguan jiwa lah kayak gitu kan. Sampai dibawa turun sama BPBD meninggal di perjalanan. Ya. Akhirnya dibuang. Enggak, ini si orangnya tuh ditinggal sama keluarganya pulang. Nah, orang yang gangguan jiwa ini ditinggal di sana. Udah beberapa hari ya pakai kolor aja biasa, kolor, baju. Si Tarsan itu namanya bukan? Bukan. Bukan teringat itu ya. Sampai bingung ya kan, bukan nih. Berarti ini pos berapa ini? Nih pos mau ke Arban. Nah di Arban juga saya foto-foto ada banyak penampakan kayak gitu. Oh pernah kan? Pernah. Tapi HP-na ya non fotonya di HP itu bisa di YouTube. Mudah-mudahan sekarang juga ada. Ya mudah-mudahan. Ya mungkin lah kalau menurut saya mah pasti banyak juga yang saksi seperti itu. Soalnya kan bukan 1-2 orang yang mendaki ke sana, dan yakin di luar sana banyak yang mengalami hal yang sama mungkin sama Kang Ersan seperti ini. Ya kan, misalnya bisa tanya-tanya lah. Apalagi orang-orang yang senang mendaki seperti itu, mungkin tidak aneh hal semacam itu kan. Terus cari tanah. Berarti kendaraan nggak bisa ke sini ya motor ya Kang? Biasanya rider penyelamat bisa mah. Bisa cuman ke pos 1 ya? Di Arban Hungkul. Cuman ke pos 1 bisa kan. Kesannya emang nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya sih mengingat jalannya belum. Enggak, ini kan menuju ke Arban, bisa. Masih bisa. Masih bisa. Kalau pos 2-nya nggak bisa. Gimana nih? Kita aja. Detik-detik. Ada tangan. Kita mau ngungkap yang mana dulu nanti? Kan para mediator kita betul mengangkat sinyal artinya. Itu saya penasaran yang si nenek-nenek itu sedang apa dia, apakah dia memang meninggal di situ, Apakah emang itu benar manusia ya nenek-nenek? Apakah emang wujud penampakan? nggak mungkin nenek-nenek mendaki gunung. Iya Ngapain iya. ya? Kita aja udah kelelahan arabanya kan. Iya. Apalagi nenek-nenek lah mungkin punten-puntennya ya fisiknya mungkin udah lemah dibanding dengan kita gitu kan. Ya mungkin zaman dulu ada kehidupan di sana. Zaman pendekar-pendekar. Mereka jadi gimana nih yang mana? Siapa dulu? Siapa yang Dulu kayaknya. Apa nih yang jahil? Kita coba yang jahil masukkan mungkin salah satu sosok yang ada di sana. Kita bisa tanya-tanya dapat informasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muslim ya? Kunaon kesampean. Itu kenapa itu kakinya? Kunaon sampean itu? Ini korban yang mendaki atau gimana ini? Oh, salah satu korban. Kram. Oh, kakinya kram. Kecapean gitu. Itu bisa meninggal tertinggal sama rombongan apa gimana? Tertinggal sama rombongan. Cinang. Oh, jatuh. Awalnya bisa terjatuh itu kan kalau misalnya lagi bareng sama rombongan, mungkin kan rombongannya nyari. Itu kan ketika jatuh, ketika udah berpisah sama rombongan apa gimana? Tapi kapan dak era teh mayitna teh kapan? Biasa. Tapi tos keadaan teu aya gitu. Dari wilayah mana? Majalengka? Bukan. Dari luar Majalengka? Di Bandung. Oh, Bandung. Ternyata mungkin ini salah satu korban ya. Ketinggalan. Potong gitu kakina.
istri Pak Megat itu. Kasihan ya. Iya. Emang sewaktu bebisna ke sarang rencangan gitu. Itu Kang, mandirian. Ada jauh. Pasti mana? Oh, ada Pasti mana gitu tadi sampai itu bareng gitu teh. Kampangan. Duluan. Oh, duluan. Itu biasanya ketinggalan rombongan. Apakah sempat istilahnya apa tersesat dulu atau enggak? Oh enggak, berarti emang murni ketinggalan terus jatuh. Yang minta tolong tapi susah, udah terlambat mungkin kayaknya. Jadi patah kaki nanti patah katanya. Pas naik Kram. ganda. Ternyata dia tuh katanya dulu naik posisinya kakinya kram akhirnya jatuh. Udah kecil. Itu posisinya. Itu berapa hari ketemu dulu? Mas dua poete udah keadaan meninggal. Ya mungkin kelaparan atau gimana, kecapean kadang-kadang. Kalau kecapean apa namanya oksigen juga berkurang kan, jadi kayak itu mah maaf apalagi kalau malam mungkin sesak napasnya. Nyeri. mohon. Nyeri. Dari disebatkan namina ente Udin Budi kan namanya Budi aslinya Bandung katanya. Tahu apakah itu benar orang Bandung atau gimana ya? Iya. Tapi pengakuan dari sosok ini ya mungkin yang disebut korin atau yang mengaku mungkin aja jin kan yang korin. Penting kita pengen tahu aja, mungkin ada dulu yang seperti ini. Ya udah, Mudi kan udah tenang mungkin di alamnya ya. Ya udah, terima kasih Mudi bisa balik lagi ke alamnya ya. Terima kasih informasinya ya. Ya. Yuk keluar yuk. Kang Arif aja. Kang Arif. Jadi Mudi ini sama teman-temannya bertiga. Jadi yang dua udah duluan, dia belakangan kayaknya teman-teman. Mungkin nggak tahu kenapa ya, dia kecapean kayaknya, kakinya kram dan terjatuh. Pengakuannya sih 2 hari dia tidak ketemu teman-teman. Kasihan juga. Ya mungkin dari Ciremai ini kan banyak juga korban kan. Jadi ya seperti yang saya sebutkan tadi, di atas di puncak itu ada yang mau batu nisan, yang saya lihat aja ada sekitar 3, belum ke sananya kah. Kebetulan saya takut ketinggian, jadi pas ketika di puncak saya mah diem, nggak kemana-mana kan, cuma masak mie. Yang lain Kawan pernah kesana? Pernah, yang lain kan ngelilingi apa namanya kawah ya. Ini kan emang lumayan gede gitu. Sering, kalau saya mah udah diam di tempat, ketika udah nyampe puncak udah kan, karena emang fobia ketinggian lah sebenarnya. Tapi minimalnya saya udah pengalaman setidaknya. Ciremai ketika orang bercerita, udah pernah ke Ciremai? Oh, udah kayak gitu. Belum. Orang mana, orang Jawa Barat pernah ke Ciremai? Pernah gitu kan, nggak ketinggalan minimalnya. Ya emang seperti itulah. Berarti di atas ini ada kawah berarti? Ada, nanti ke di atasnya kawah, ke dalamnya juga lumayan lah. Ketika lihat ke bawah juga, ngeri lah ke dalamnya lumayan. Nggak tahu berapa ininya ke dalamnya. Dan ada juga yang asap kan kayak emang mungkin aktif, emang gunung berapi. Jadi ada juga asap kayak gitu. Tapi dulu juga pernah ya itu gunung Merapi meletus ya. Jadi dulu tuh ke apanya kayak belerang, ada apa yang itu tadi mas? Belerang. Belerangnya doang ya, yang kayak gitu asap tuh berbentuk asap bau.
Itu kan kalau di atas pas mau puncak itu nggak ada pohon-pohon yang tinggi kalau saya tahu. Jadi yang kayak bunga edelweiss kayak gitu tuh di atas tuh. Jadi kita tuh posisi di atas awan kan, kalau di sana awan kita tampak di bawah kita. Jadi kita kemana lagi nih? Ke atas tadi ya? Nanti Kang Mungkin di sana. ada agak atas dikit. Yuk kita ke atas lagi yuk. Oke, kita aja. Ya udah lemes kan, sini aja lah. Capek banget kan? Kang Ersan emang masih jauh ke atas? Cakep. Dekat gunung biasanya orang gunung biasanya dekat di sebelah sana. 2 kilo minimal, Kang. Ini bukan 2 kilo lagi. Berat badan turun 2 kilo. Ya udahlah, kayak kita di sini aja, kita tim di sini aja karena mungkin ke pos yang ditunjuk Kang Ersan kayak masih jauh dia. Masih jauh dan kebetulan Kang Jaya udah nggak kuat kayaknya. Udah seminggu nggak makan, puasa belum buka-buka. Iya, kalau pingsan pengen digendong. Udah nggak kuat kan. Jadi udahlah, kita di sini aja, kita tarik aja, coba yang nanti di pos 3 sama pos 4 lah. Ya, ini tarik aja. Lebih efektif menghemat waktu. Tenaga ini udah nggak kuat nih. Udah kayak tenaga nenek-nenek. Kang Asep, Kang Adit. Sebelah sini deh, sebelah sini. Ini Kang, sebelah sini Kang. Boleh duduk ya? Duduk Duduk aja nggak apa-apa lah, ya kita duduk. santai aja lah. Santai. Di sini ada warung nggak sih? Di sini ada warung nggak sih? Ada nanti di atas kantin. Kape ya, kape. Aduh, udah pada lemes. Nah, nanti kita coba tarik Kang ya, salah satu sosoknya ini yang mungkin juga ya itu tujuan kita pengen tahu misteri yang tadi ya disebut betul. Jadi ada gamelan, ada Yang itu dengar gamelan itu di pos mana sih? Di pos 3 sampai ke pos 4 Kang. Depan berarti. di jalur pendakian. Di jalur masih jalur pendakian. Enaknya tuh yang banyak pohon-pohon besar tuh. Oh. Lumayan. Pos 3 itu ya? Pos 3 berarti parit. Itu ada parit itu dah. Ya rencananya situ aja. Iya. Cari yang Ganjelannya. Memang sih di pos 3 mah pas pertama saya menginjak pos 3 deh. Kang Ridwan Kayak gitu ya aurana. enak. Tukar posisi dulu Kang Ridwan ya sama kopinya. FDD. Ini udah kosong Nah, sini Tan. Jadi kita tarik saja ya ini ke sini. Karena kita ke sana itu nggak kuat. Mungkin bawaan umur ya. Bukan saya loh Kang Ep ya. Baru 22. Dua ke atas jalan. Nah, mudah-mudahan misteri itu bisa terungkap. Betul. Nah, selama ini jadi istilahnya Kang Ersan bertanya-tanya, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Aku kalau udah Kang Asep harus waspada kan. Padahal Harus waspada. Iya, udah berapa kali kepukul sih. jadi korban. Karena di atas prosesnya agak lama kan. Iya. Prosesnya kan istilahnya narik ya. Dingin tapi capek. Gimana nih? Sungai itu gunung tertinggi di Jawa Barat. Jawa Barat. Terus juga ada mini planet. Enggak sekalian malam. Ini lampir ini pelet. Oh iya. Di gunung Merapinya. Itu kan Gunung Merapi kan? Iya, ini pelet ini. Oh beda. Nenek lampir, ini pelet. Oh iya beda-beda. Ini pelet tuh meninggal duluan, tinggal kakek pelet yang ada. Kayak pelet. Ini. Oh itu. Ya. Barangkali mau minta pelet. Ini. Oke, masuk akal. Masuk proses kan. Oh iya. Pas.
misteri nenek pelet kalau Ciremai kayaknya. Ini lampir Gunung Merapi gitu ya. Bahkan kalau di jalur Kuningan mah ada batu dempak. Batu dempak kalau nggak salah namanya. Ini Kalau belum masuk. kalau mendaki Kalau jalur ini nggak ada yang dikepoin. belum. Ini lagi masih. Di sini kan ada kerajaan juga saya lihat ya. Oh, benar berarti ya. Ada kerajaan ada lumayan banyak juga. Cuman saya ada ketertarikan itu kayak ada apa ya, ada cahaya, coba samakan dulu, kayak ada itu ya, benteng tuh ya. Putih kehijau-hijauan. Coba saya masuk yang di luarnya aja, yang di luar kerajaan aja ya. Iya. Yang masuk ini jangan yang kerajaan situ. Apa mungkin kerajaan ya? Iya. Ex kerajaan. Jadi Soalnya mungkin ada- selamat datang kalau kita mendaki tuh, jadi kasih suara gitu ya. Enggak, mitosnya kalau ada gamelan gitu mulung mantu kayaknya katanya kan. Hajatan gitu. Hajatan. Oh, iya. Soalnya lagi cari dari bangsa manusia mungkin kayak gitu. Kita tahu teh mitos. Dibilangin. Sampurasun. Kenapa itu? Kenapa ditutup? Kenapa mulutnya ditutup? Ada yang larang? Ada yang larang? Bisa dibuka kita Bisa dibuka? Bisa dibuka nggak? Pengen ngobrol kita pengen ngobrol. Bisa dibuka? Mau muntah gitu kan? Boleh nggak kami mengetahui tentang mitos yang ada di gunung ini? Bahwa setiap pendaki itu selalu mendengarkan suara gamelan. Enggak setiap pendaki sih, Enggak setiap pendaki. hari-hari tertentu ada gamelan. Ada mungkin beberapa lah yang beberapa. Termasuk yang tadi temannya Elsa. Apa? Apa itu? Bisa dibuka dulu tangannya. Bisa diceritakan? Biar kita bisa tahu misteri di sana. Banyak yang Tiap ikut. pendaki naik tuh bangsa jin suka ikut, banyak yang ikut di belakang gitu. Itu. Bukan. Apa mungkin ucapan selamat datang dari bangsa kalian? Gimana Apa tadi yang gimana? tadi ini? Itu kan gitu. Bisa tolong jelaskan mengenai suara gamelan yang ada di sini? Iya. Biar itu tidak jadi Yang misteri pernah gitu. didengar sama mungkin beberapa pendaki. Bisa. Silakan. Gimana itu gimana? Biasanya dipakai Bisa menceritakan nggak? melarang. Ada yang Tidak bisa larang? menceritakan. Kalau Anda tidak bisa menceritakan, ada nggak yang bisa kami tanya? Ada sosok lain nggak yang bisa berhak lebih berhak lagi atau yang bisa mampu menceritakan? Ada nggak? Coba panggil. Coba panggil. Masuk nggak sih Kang? Maaf ya, Gimana kan? agak berat nih. Berat ya? Ya, Yang Kang Ya, Asep mungkin. rasain apa? apa ya? Maaf ya, jadi kan biasanya biasa gitu kan ya. Ini agak lumayan juga Energinya mungkin ya. energinya kuat juga gitu ya. Kalau saya lihat Ternyata energinya benar-benar kuat. agak apa ya? Itu kayak ada benteng-bentengnya juga tuh. Jadi kita untuk menembus ke alam ini juga Sembarangan. sembarangan. Tadi juga. Tapi ini saya ada sosok kakek-kakek ya. Kayaknya yang Yang mau menceritakan. menceritakan gitu ya.
penasaran tuh Kang. Iya. Siapa tahu bisa menceritakan. Menceritakan mungkin mudah-mudahan ini ya. Nggak apa-apa lah. Nanti mah kita Minimal gitu. kita dapat jawaban yang menjadi penasaran sama ini tuh. Jadi ibaratnya tadinya kan saya sebenarnya mau ngambil yang di pos 3 itu ya. Yang kira-kira agak gimana gitu lah, kayaknya lumayan jelek gitu. Tapi saya agak nggak kuat ya untuk menariknya tuh. Jangan dipaksa. Jangan lepas aja ya. Yang ikhlas aja lah. Benar Kang. Gaibnya yang ikhlas aja yang masuk ya. Kakek-kakeknya juga nggak apa-apa. Iya. Nanti kita bisa komunikasi. Ini namanya ada pencerahan. Arif benteng tinggal itu apa ya, kalau bisa mah akan ada kayak ada umbul-umbul tuh, konsen ke situ tuh. Tuh, bukain dulu, ada umbul. Segitiga. Nah kita fokus ke situ aja ya, biar satu titik lah. Karena kalau kita ngambil di sini kan banyak ribuan jin mungkin ya, yang ingin masuk yang gimana. Kita juga buang ke Cirimai biasanya. Kalau kita syuting nih buang ke Cirimai. Oh iya. Jadi mungkin tempat pembuangan. Itu kita takut mereka dendam sama kita Kang. Kita di sini loh. Ini tempat mereka dibuang. Rasul. Aki di mana Ki? Aki di mana Ki? Kita ngobrol Ki. Nah, ada lagi. Aki buat biong terang misteri video tentang gamelan Ki. Aki terang Ki. Salik wae Ki, salik. Tenang Ki, tenang ya. Aki tenang. Ya silaturahmi, yang ngobrol ngumpul. Tentang misteri gamelan teh Ki. Seueur kan mun ada kita di teh kadang kala beberapa jam nu mirengkeun suara gamelan. Eta teh kumaha? Tujuanna naon teh? Sok aya suara eta teh. Iya wae. Nyebarkeun kana suara. Maksud tujuanna naon teh? Nah, yang jadi pertanyaan Ki itu apakah di bangsa Aki ada yang hajatan atau gimana hiburan Ki? Dengan adanya suara seperti itu tuh. Loba bangsaku ingin niru-niru bangsa manusia. Berarti sama halnya ada gamelan juga ya di bangsa Aki ya? Lain. Oh lah. Tujuanna naon? Misieun kumaha? Ngan sauku Suara. Nyari suara. Aya ku manusia diciptakeun. Suaranya cuma rutan lah nya nanti berarti nyisieuna nek kitu mah meureun Ki. Nya. Tujuanna naon kieu? Tujuanna nyisieuna teh naon? Kumaha? Tujuan manehna Moho. mendatang kerajaan sejen ke tempat eta. Benar berarti ya. Kan setiap waktu tuh ada suara itu, ada hari-hari atau bulan-bulan tertentu. Suara itu memang gitu lah. Eta suara eta ayeuna emang tiap bulan naon? Poe naon gitu. Waktu-waktu nu ditangtungkeun ku manehanana. Jadi tidak tergantung ka poe teh baku nya.
Ngan saeueuh waktu manehanana ngadatangkeun kerajaan sejen. Berarti jamu lah. Sambutan berarti ya. Sambutan. Terdengar ku telinga manusia sengaja berarti ya. Kabeneran kadinya poe eta. Iya. Oh berarti ngahaja teh. Tanpa sengaja Oh tanpa sengaja bocor. Kan beda-beda. Mungkin dari kepekaan itu ya. Beda-beda orang. Dan memang Padahal mangan suara angin. Oh iya. Ingat suara angin gitu. Kadang kan kalau capek suara angin terdengar seperti apa gitu, kayak fata morgana gitu kalau malam. Benar. Gitu. Suara cair. Suara angin. Kayak bangsa kuringan. Bukan suara-suara. Apa artinya kayak tujuan awal. Hari aku ngerek nanya. Bangsa manusia. Bukan tatabuhan. Padahal tatabuhan nama dari kumaha. Benar. Tatabuhan. Terus pungguh begitu. Muka di warna. Sorana kos kumaha. Ngan sakur kadenge ku ieu. Benar. Kasihan tuh benar-benar teh. Kawas mau bae. Paham berarti ya. Ngerti itu Kang Arif. Ngerti ya. Ngerti jadi keluar suara gitu. alat Kan saya bilang tadi alatnya kan. Keluar mah. Beda-beda. Rek dipake kumaha ieu. Rek dibobotkeun. Rek ditakolan. Mengeunah mah nya ditakolan. Buku rasana. Kieu-kieu urutana. Beda deui di bahasa kuring. Kan saukur ngabarengan. Ngabarengan hawana alam. Sora-sora dibarengan ku manehanana. Paham. Jadi ngadengan angin dibarengan ku manehanana. Jadi membentuk sebuah nada. Ya. Jadi kalau suara manusia teh aya seolah-olah aya gamelan. Angin. Eta angin. Ngabakai di tangkal. Tangkal awi beda deui suarana jeung ka tangkal naon. Beda deui. Jeung batu nu murah ka handap. Suarana kos kumaha beda deui jeung murah ka nu cai. Menghasilkan musik. Manusia ngan sakur ngadengan asa keudeuh. Teu lila. Aya gamelan suarana. Ngasa pintas. Jadi banyak eta bener suara nu kitu lain. Ngan sakur rasaan. Rasaannya Samar dengekeun. Gamelan. hawar-hawar gitu. Eta ki mitosna ya di Gunung Ciremai teh. Punten ieu mah ya. Upami kahampangan, kunaon kudu kanu aqua teh kitu. Digantungkeun. Kudu digantungkeun karunya gitu? mun bersih jagat ya. Benar. Kunaon? Kakabala gunung teh. Benar pisan. Manusia kudu bisa menghargaan. Menghargaan gunung di agung-agung baheulana. Sopan wae. Ngerti itu. Paham. Gunung teh agung. Iya. Agung luhur. Luhur gede. Ada ditincakan di bae. Tapi eta bisa teh lamun kan manusia teh aya nu dimakan jeung aya nu dikaluarkeun. Upami kahangpangan teu naon sanes teu ngangge ieu ge ngangge botol. Bisa. Saya Bangsa kuring teu narimaeuna. Bisa teu narimaeun kumaha da? pan teu katingali. Ayeuna lamun kanu Baheula. Nu aya gunung dipuja. Gunung-gunung dihormatan. Bangsa kuring lo barang cing didinya. Bau berarti kayak gitu. Sarua bangsa asing bisa ngambil bauna manusia. Lain masalah bauna. Adab. Masalah sopan santun. Ada Jadi kalau pipis pakai aqua. Kalau stok aquanya habis, plastik. Habis juga plastiknya. Uyuk kan. Terus Jadi itu kan kuring mah cukup sakit. udah selesai tos. Mohon. Atur nuhun ya kinya informasinya kinya. Tapi ieu Enak. Enak. Oh, asupkeun. Enggak. esok ki.
gitu ya. Asupun. Ada raja ya, Raja. ada kerajaan yang datang tinggi besar terus pakai mahkota, cuman ini kayak di sini tuh Nggak pewayangan gitu. Melarang gitu. bukan tadinya kan saya kira dia mau masuk tapi dia cuma berdiri aja di sini seolah-olah menyaram yang tadi. Pergi Sedangkan- terus pulang. Menegur ya, menegur Orang ya. menegur ya, jangan terlalu terbuka lah Nah gitu ya. iya, Takutnya banyak yang karena apa ya, di situ kan sebenarnya banyak mitos-mitos yang dulunya itu sangat diagungkan. Menurut saya itu, penglihatan saya itu modelan privacy ya, yang nggak Iya, boleh mungkin iya. ya. ya Tapi mungkin yang Gunung kejawab Ciremai lah. itu mungkin diselamatkan, Iya, ya iya. kan? Tapi Emang kejauhan memang lah. terkenal Kang. Oh, terkenal. Iya, namanya juga gunung tertinggi di Jawa Barat lah. Iya. Setidaknya gitu kan gunung-gunung yang kecil aja kadang-kadang gitu ya. Apalagi ini gunung tertinggi Jawa di Barat. Berarti musik tadi itu keluar di saat mereka mungkin menyambut kerajaan yang datang. Kebetulan ada orang yang mendaki, jadi kedengaran sama orang tersebut seperti musik gitu Padahal ya. itu bersenandung dengan alam. Hawar-hawar. Pantas nggak setiap hari mungkin yang kedengaran ya. Dan mungkin juga cuman orang-orang tertentu yang Tentu punya juga, misalnya sensitivitas ya ke hal-hal Perasaannya ya. Dan memang lebih peka. memang saya juga kan bertiga ya, yang depan mendengar. Nah, yang tengah itu nggak mendengar deh. Aneh deh. Tapi dia normal. Ya normal. Enggak maksudnya. Telinganya. Kan saya di belakang. Nah, teman saya yang di tengah nggak dengar gitu. Berarti sudah terpecahkan ternyata kalau ada seperti itu mungkin jadi sambutan atau Sambutan. dari, ya mungkin nyatu Dari dengan alam ya, kerjaan Kang, ya. ya. Dari suara aslinya angin lah. Terus kami pernah dulu ya waktu kecil teh, ibaratnya kan suka ada angin yang hitam ke batin itu, yang kayak angin Puting beliung. bukan kayak langsung angkeb. Nah itu katanya ada onom jangan kalau gunung bahasa detiknya. Onom apa sih? Onom apa? Itu penjahat Spiderman. Udah. Jadi pertama ada Hantu juga dari jadi gunung yang itulah gitu. Oh iya gitu, kabut baja sana sih. Oh yang langsung hitam alam tuh, terus Heeh. angin gede gitu. Tapi menuju ke arah gunung. Oh kabut baja sana teh begitu disebut teh. dulu saya mah nggak ngerti ngomong kebut Ini masih muda tapi wah benar-benar ini anak luar biasa. Nah berarti satu lagi yang belum kita keungkapnya Si nenek-nenek. si nenek-nenek itu nenek yang itu apanya Ambil kayu, kayu bakar tapi dia menyesatkan. Iya menyembunyikan bukan. Menyembunyikan. kan seorang Betul. kayu bakar itu yang masih hidup Kang, saksi hidupnya saksi Ada mata. orang tonjong. Ulah kayak gitu. Gitu ya. Jadi kita mau misteri yang satu lagi yaitu misteri nenek-nenek yang ambil kayu bakar yang menyesatkan atau menyembunyikan ya kayaknya lebih ininya lah salah satu pendaki, dan kebetulan pendaki itunya masih hidup sampai sekarang. Teman Kang Ersan sendiri ya. Temannya Oh iya, Ersan Kang. sendiri. Jadi sewaktu menemukan nenek itu dia ngikutin si nenek-nenek? Enggak, Jadi menurut pengakuannya menyapa doang. ternyata ditinggal sama rombongannya. Nen nuju naon menurut sepertinya. Jadi mungkin ya dia menyapa nenek-nenek, pas lihat ke depan orang itu udah temennya udah nggak ada, padahal cuma Padahal satu ucap beberapa gitu. detik gitu ya. Kadang-kadang lama ya Duka masuk ke alam dewek. Nah duka kumaha ya teh. Sana. Cari aja, tanya aja. Kadang-kadang kan rombongan rasanya ada aja. Pas dilihat juga Biasanya mana kita tuh? dah mitos di Ciremai teh ulah nyebutkeun aran cenah euy. Ada lagi mitos tuh. Ada bener teh ulah kalau kita manggil awan teh gak usah nyebut awawan deh. Paling gitu nah. Son gitu. Nah, Pak landihan. Atau landihan gitu ya. Orang Sunda boga landihan.
Con gak bakal. Wih. 2 kali. Jadi ini mitos yang ini ke siapa dulu? Ke Kang Arif. Nenek. Nah, Kang Arif. Begitu sekarang begitu Kang Arif. Kita coba mudah-mudahan dapat terungkap. Sini itu. Kang Arif mangga kapayun. Kita cari aja dulu Kang. Barangkali ada sinyal. Radar. Intinya siapa aja lah yang kiranya bisa digali informasinya mengenai nenek tersebut. Ini gunung ini yang pendaki banyak itu bulan-bulan apa sih Kang ya? Biasanya Agustus kan. Kemerdekaan ya? Pas kemerdekaan upacara lah. Orang-orang tuh ngambil momen di puncak. Mengibarkan bendera juga. Indah Kang di atas pastinya siapa sekali. Pernah? Biro. Masih kerja waktu di ini, Oh masih di itu kan ya? supermarket lah. Berarti ini ke puncak berapa kilometer lagi? Oh masih jauh. Saya dulu berangkat habis isya nyampe pas subuh. Alhamdulillah tuh. Kayaknya Mau istirahat ya? jadi pas nyampe puncak lah pas kedengar adzan subuh dari bawah. Dari bawah kedengaran. Adzan subuh. Wah, baru tapi perjalanan mendingan malam Kang. Iya. Jadi kalau malam mau nggak kelihatan, kalau siang tuh kelihatan. Wah itu takut saya mah lihat iya. Jadi kalau malam nggak kelihatan. Kan kata hadisnya juga perjalanan malam seperti yang digulung waktu itu. Ya kalau perjalanan kemana juga bawa mobil bawa motor dengan malam perjalanan enak. Mak, sampurasun mak. Sampurasun. Kaget mak. Sampurasun. Ini si emak ya. Ini si emak ini. Oh. Emak nosok nyemputkeun jalmi nosok naik ka gunung ieu nya. Ari gening pengakuanna rencangan abdi santos naros ka emak jadi leungit. Hah? Sorangan. Nyata hayong naros ka emak menuju naon. Salahna belang mak. Nya emak nuju amang dirinya. Salah suluh teh mah teh. Itu. Nanya kak emak, ku emak dibawa dikumputkeun gitu. Oh, nih sabar aki tuh singa nenek tilunya. Kang, ada 3 saya. 3 Yang pakai ini teh. Ya 3 nya. Yang pakai udang bukan udang teh nanti. Gelung. kembar. Nanti kembar 3 nek. Oh, nini anu Aya nu rada cangkungan ya. Peot. Tah inu ya mah nu nanti nu bongkok. ini nusuk nembana teras. Ya. Nu dua nusuk nyemputkeuna. Eta teh tujuanna naon nyumputkeun, sangkan teu bisa balik gitu. Nek sok ngajorong sok eta keun bujur suka dorong bujur gitu. Itu. Hah? Lain nek lain. Ini mah sawe namina teh mah. Asin ini naon arana sayur. Jadi ada 3 teman-teman sosoknya. Ini yang suka menampakkan dan 2 lagi yang suka menyembunyikan. Ayo nenek sok iya ngalasuluh. Ngalah suluh. Naon? Neng nembongana tiga cermat ke suluh. Oh, kamu plastik gitu ya. Ini dia ini baladna ini pelet. Paling di pelet henteu bahasa urang ini pelet. Ini pelet ini pelet. Bener henteu teh ini si baladna lain. Ini non, Ini sareni. ini lepet. Ini malah lepet. Iya tuh. Ini saren. Kalau masih muda kencang banget.
kami bangsa kami teh sarua bae jeung manusia sarua bae buka rawana aya nu bager aya nu jahil ini nih kaasupna naon bager ulah kitu nya ini jahilna kumahan ini kita masuk nih nah memang dua teh nu sok nyumputkeun teh bawa ka eta tujuanna naon tujuanna sampai ulah balik gitu itu iseng wae gitu nyumputkeun doang gitu teh bener ada untuk iya teh ini teh rada terkenal di bangsa jelema teh lamun kapanggih ini sok leungit bae berarti ini nenek viral ya di bumi ya di lembur bumi ini arana ini viralnya di arana viralnya ini ngarana saha nih mbah viral ini viral bakutuan ya terus kejadian gitu teh eta lain sok memilih kan ini orang eta iya eta teh orangnya sugar uji jadi iya mah mau nuka jemput jelema mah sisa samping langsung ka dieu teh berarti orang teh eta nenek kun hayu huluna pitak lah bener botak eta kanu sapa kadek kita jadi kunaon eta buk nagara ada barotak teh bari eta noklak kukutu da botak kukutu radang gitu bener nah jika radang gitu teh udah sih radang tombean teh wih ceritanya sok lah mecak ya ada cerita kolot mah ya kumaha orang di kerajaan itu itu teh angkuring teh diusir ini tadi usir pada kotor ieu mah jigana itu kaurus termasuk kerajaan orang lain ya nenek diusir ini teh terus dendam gitu lain dendam udah lakukan kesalahan ngakukeun aku mah kesalahan naon nih kesalahan aduh kerajaan bisa tadi Pak ada tanggal aja iya rajana tukang dikunci sieun ya raja eta sieun jadi sosok ini kawan tidak bisa berbicara banyak karena dilarang oleh rajanya datang intinya si nenek ini pernah tinggal di sebuah kerajaan di sana cuma diusir karena dia melakukan suatu kesalahan teman keluar kerajaan geus mulai ngambek kerajaan diminta keluarnya minta keluar ya rajana sing kasuk asup kan ya bener rajana ini asup kan hah oh ke asup keluar nih siapa aja di belakang ini jadi kayak 3 nenek kembar ini gitu ya benernya tuh mukanya hampir sama terus kapan cuman bedanya dari kekuatannya ya ini yang agak lumayan tinggi ini bisa nampakin ini karena ada tinggi nggak bongkok sih jalannya biasa kamarnya ada saya mah malam ini mah perasaan ya ngantuk ya Allah haroream deh haroream mungkin karena perjalanan jauh jadi akhirnya olah duluan jadi aneh nih sekarang ngantuk. Nah tadi itu udah 2 kali sosok dimasukin selalu datang rajanya kan ya, siapa aja itu kayaknya jangan terlalu dalam diungkap tuh ada rahasia rahasia kayaknya ada mungkin sama lah ada kode etik pas ditanya tadi kesalahannya apa ya bener nggak bener tapi si raja itu bisa kita komunikasi enggak tuh nggak tahu tuh biar lebih seru deh kalau tadi mah ada kan kesini nggak tahu mau bicara enggak gitu bisa nggak dimasuk coba Kang jadi coba ya lebih kuat lah bisa membicarakan gitu atau yang raja yang tadi nggak apa-apa ya. Kenapa hubungannya aja ya gitu sama raja aja kan biar larang lagi lah raja yang masuk langsung nggak ada yang larang lagi kan. Kang Asep sebelah tengah Kang Asep Raja bantu ini juga
tinggal lawan bantu itu sehari. Engsok. Engsok. Siapa raja ini? Perjalanan kita kan berapa kilo dari bawah? Ini hujan nggak sih? Nggak bakal ya? Mudah-mudahan ya. Soalnya di sini nggak ada tempat.